Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Abai di series belajar bahasa pemrograman sih. Dimana di video sebelumnya kita sudah belajar eh, looping atau bisa dibilang perulangan. Nah, kali ini kita akan belajar array. Apa sih itu array dan bagaimana struktur dasarnya? Bisa kalian lihat. Nah, seperti itu. Jadi struktur dasarnya pertama itu ada tipe data di awal, lalu itu ada nama array-nya setelahnya itu, lalu ada kurung siku, di mana kurung siku itu adalah sebuah jumlah isi dari array. Oke, lalu jangan lupa terakhir adalah titik koma. Nah, bisa kalian lihat contohnya lagi itu di bawah. Pertama itu ada tipe data, terus nama array, terserah nama array-nya apa. Kalau misalkan nama array juga boleh seperti itu. Eh, Terus isinya kan itu ada tiga. Nah, di mana angka tiga itu adalah jumlah dari array-nya kan. Lalu bisa kalian lihat di kurung-kurung awal itu adalah isi array. Nah, kalau misalkan oh iya, jangan lupa pada urutan di array itu bukan satu, 2, dan 3. Jadi misalkan angka nol itu urutan satu, angka 3 itu urutannya 2, terus angka 2 adalah urutan 3, bukan. Tapi urutannya itu diawali dari nol. Jadi angka nol itu adalah nol, urutan nol. Jadi nol, satu, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Bisa dibilang array itu adalah tempat penyimpanan sebuah kumpulan data. Bisa dibilang kayak kita analogikan seperti lemari yang ada isinya eh, baju, celana dalam dan sepatu atau sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja. Kita buat file new, kita buat source file, terus kita buat kita klik save as dulu, terus buat array, jangan lupa bahasa C, kita save. Langsung aja kita buat include stdio.h, lalu kita kerja main, terus return 0. Nah, di sini kita coba buat integer angka kan. Lalu jangan lupa ini buat kurung siku dan isinya misalkan 4. Lalu kita buat array-nya misalkan 0, 1, 2, 1, 2, 3, misalkan seperti ini dulu. Lalu kita buat tampilkan, kita ngambil data array-nya itu urutan keberapa dengan cara menampilkan menggunakan printf misalkan angka, misalkan angka aja gini. Lalu kita buat di sini angka, angka, kita ngambil urutan pertama yaitu urutan 0 itu dengan isi 0. Lalu jangan lupa titik koma, kita jalankan. Loh, kok 0 isinya nggak ada angka? Oh, sorry, pantesan ini nggak ada karena nggak ada isinya di sini. Kita butuh simbol i, jangan lupa. Benar-benar. Nah, kita jalankan. Nah, benar, urutan 0 adalah 0. Dan urutan kedua atau urutan satu, yang ke satu yang di sini. Nah, benar. Nah, ada cara untuk merubah sebuah isi dari array. Caranya misalkan kita ngubah urutan ke pertama ini, ke satu ini. Kalau yang pertama kan ini, tapi urutan 0, urutan
1, urutan 2, urutan 3 seperti itu. Lalu kita rubah coba dengan angka misalkan urutan 2, lalu saya ganti dengan angka 4. Lalu coba kita jalankan. Ini kenapa? Oh, ada collect array-nya. Oh, coba kita lihat di sini array 2 benar 2 K2. Saya coba jalankan lagi, sebenarnya benar. Nah, tuh nggak tahu ada masalah apa, tapi bisa kalian lihat berarti di angka 2-nya ini di angka urutan kedua ini urutan ke iya benar keduanya dia itu nggak kedua dong, urutan 0 ke 1 kedua ya, kedua itu adalah isinya 4 bukan 2. Jadi kalau misalkan saya coba rubah di sini ganti yang ketiga, saya jalankan. Nah, ini yang ketiga seperti itu. Nah, ini tetap di angka 3 karena tidak dirubah. Oke, terus lanjut kita coba buat gini aja. Kita buat misalkan angkanya itu adalah angka aja, terus kita misalkan isi 1 gitu ya, kita copy aja sampai 4. Ini ya 0 jangan lupa, terus 2, terus ini 3. Lalu kita isinya dengan, jadi gini, ini kalau misalkan gak ada isi seperti ini, maka ini adalah array kosong. Jadi kita bisa mengisi sesuai daripada keinginan kita, seperti itu. Kalau misalkan kita mengisi array itu jumlahnya 4, maka hanya bisa kita masukkan array sejumlah 4 buah doang, seperti itu. Jadi saya buat misalkan 4 ini, pertama isinya 8, 9, 7, 6 seperti ini. Lalu saya pengen manggil itu misalkan angka ke 0, misalkan ke 0, terus di sini benar, terus ini angkanya adalah 0, seperti itu terus sampai kita buat array ke 3, ganti 1, di 1, terus di 2, di 2, 3, ganti 3. Oke, coba kita jalankan kalau bisa. Oke, bisa, tapi kita kurang simbol N seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Kita menggunakan for. Pertama kita buat for dulu, dimana di sini kita buat integer i-nya dulu, integer i, dimana i sama dengan misalkan i sama dengan 0, dimana i-nya kurang dari sama dengan berapa ini, misalkan ada 4 berarti 4 ya, 4 gini aja deh, 5 aja deh, ininya 5, terus i-nya increment, lalu kita buat printf, terus tampilkan misalkan gini, nilai, gini aja dulu, nilai
integer, jangan integer, ini kita ganti ke desimal aja. Coba terus kita isi di sini nilai angka dimana isinya adalah i. Oke, jangan lupa titik koma, lalu kita jalankan. Coba. Nah, seperti ini. Oh, berarti salah, kurang 5. Coba kita buat di sini pakai n biar kelihatan salahnya di mana. Kok ada 0, 8, 9, isinya kok sampai ada 5, kan harusnya kurang dari 5. Coba kita buat kurang dari 4. Oh iya kan 0, 1, 2, 3 ya, bener. Salah seharusnya kita manggil gini. Nah, seperti ini. Nilainya 8, 9, 7, 6. Nah, ini kan kita nggak tahu nih urutannya keberapa. Nah, kita juga bisa ngisi dengan isi, misalkan di sininya i, kita buat, lalu di sini nilai ke, misalkan ke berapa gitu, ke 0, lalu di sini nampilin urutan dari array 0. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak usah susah payah buat satu-satu kayak tadi, kita juga bisa pakai for, atau bisa kita bilang pakai looping. Nah, ada lagi sebetulnya cara lain, itu menggunakan length, atau bisa dibilang panjang dari array-nya itu sendiri. Jadi saya gini, misalkan integer length, dimana length ini jadi kayak sebuah variabel, dimana length ini adalah sebuah panjangnya dari angka. Lalu di sini kita buat lagi angka. Ini coba dilihat aja dulu ya, size of lagi. Nah, di sini ini kalau kalian belajar pas lagi input output, kalian tahu ini bintang ini apa. Terus kita buat lagi angka. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jadi di sini kita bisa rubah length, dimana panjang dari sebuah angka. Panjangnya itu kan adalah 4. Oh, ini bisa sebetulnya 4 ya. Iya benar 4. Nah, coba kita ganti length di sini, kita jalankan. Apakah sama aja? Nah, sama aja. Jadi ini kalau misalkan kalian gunakan length, ini adalah sebuah panjang dari array. Jadi seperti itu. Jadi kalian gak usah buat juga berapa panjangnya, kan kali array-nya nggak ada yang tahu array-nya berapa banyak, seperti itu. Jadi gitu aja sampai sini. Atau misalkan kalian gini aja deh, sebelum kita akhirin, kita buat ini dulu. Kita buat dari panjang ini aja biar tahu ya. Kita buat printf nya dulu. Jadi kayak ceritanya panjang dari array itu ada berapa, seperti itu. Pertama kita buat printf, terus jumlah isi array adalah, misalkan biar kalian nggak bingung kok ini bisa angkanya isinya sama dengan dari isi array-nya ini. Jadi isi array adalah length, bukan length dong, berarti dimana desimal. Kalau misalkan gini berarti n, lalu di sininya baru length, kan lengthnya ini adalah desimal bentuknya. Oke, lalu kita jalankan, kita lihat. Oh, nggak ada titik koma, sorry.
jalankan langsung. Nah, isi array adalah 4, nilai ke 0, nilai ke 1, nilai kedua, dan nilai keempat. Jadi jumlahnya ini adalah 4, dan kita bisa juga melihat jumlah isi array, atau bisa bilang panjang dari array-nya itu sendiri. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah belajar array kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like kalau kalian suka, dan jangan lupa dislike kalau kalian gak suka. Kalau kalian bingung bisa komen di bawah video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.